أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, baik nikmat iman, Islam, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat keamanan sampai pada saat ini. Maka kewajiban bagi kita adalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, karena sebagian saudara kita di beberapa daerah ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau sedang dicabut sedikit nikmatnya dengan berbagai musibah dan bencana yang Allah berikan kepada mereka. Maka kita yang dalam kondisi dipenuhi dengan kenikmatan, kelapangan serta keamanan, kita memperbanyak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang mereka sedang ditimpa bencana dan musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka, memberikan kesabaran kepada mereka, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah yang mereka alami digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Khudh Aqidataka minal Kitab wa Sunnatis Shahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebenarnya sudah di akhir-akhir dari kitab ini. Ya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan di pertemuan kali ini. Dan kita masih pada bab tentang as-sunnah wal bid'ah, tentang sunnah dan bid'ah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu bid'ah dan adakah di dalam Islam itu bid'ah hasanah. Maka jawabannya apa? Tidak. Bid'ah secara bahasa ada di dalam bahasa Arab. Secara bahasa segala sesuatu yang diada-adakan, perkara-perkara yang baru yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya, baik perkara dunia maupun perkara agama. Ini bid'ah secara bahasa. Nah, kemudian bid'ah tentunya ini ada dua. Ada bid'ah di dalam perkara dunia dan ada bid'ah dalam perkara agama. Bid'ah di dalam perkara dunia, maka ini baik. Segala sesuatu yang dahulu enggak ada, yang kemudian apa? Ada. Tetapi ini dalam masalah urusan dunia, teknologi, ilmu pengetahuan, ya, dan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Tetapi ini bid'ah secara bahasa.
Adapun bid'ah di dalam perkara agama, mengadakan perkara yang baru, membuat tata cara ibadah yang baru dalam Islam, maka ini tercela. Ini dilarang. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Hati-hatilah kalian dari membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Segala perkara yang tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada contohnya dari Rasul, ini namanya bid'ah. Ya, baik nanti bid'ah itu dalam masalah akidah, sampai bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, ini banyak bid'ah dalam masalah akidah ataupun bid'ah di dalam masalah amaliyah ibadah. Dan tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah." Semua bid'ah di dalam agama adalah kesesatan. Jadi jemaah sekalian, kemarin sudah kita sampaikan ya, kalau ada yang mengatakan kalau bid'ah itu sesat, berarti kalau kita naik haji, ketika kita haji naik pesawat, berarti bid'ah. Bagaimana cara menyanggahnya? Naik pesawat urusan dunia bukan ibadah. Naik pesawat itu bukan ibadah. Yang ibadah adalah ihramnya, tata cara umrah dan hajinya. Adapun perkara-perkara yang dunia, maka itu dibolehkan meskipun pada zaman dahulu tidak ada. Ini kan syubhat yang terkadang dilontarkan oleh mereka. Kalau bid'ah itu dilarang, kita naik unta saja. Naik unta, karena Nabi SAW dahulu naik unta. Maka ini urusan dunia, urusan dunia. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahmatullahi taala alaihi tentang masalah sunnah. Beliau mengatakan, hal fil islami sunnatun hasanatun. Apakah di dalam Islam ada enggak sunnah hasanah, yaitu sunnah yang baik? Kita sudah bahas tentang masalah bid'ah hasanah, tidak ada itu. Kalau dalam masalah dunia, na'am. Dalam agama tidak. Tetapi adakah di dalam Islam sunnatun hasanatun, sunnah hasanah? Maka apa jawabannya? Kata beliau, na'am fil islami sunnatun hasanatun. Di dalam Islam ada sunnah hasanah. Ada sunnah hasanah. Mana dalilnya? Kalau di dalam Islam ada sunnah hasanah, maka dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang dia membuat sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahala sunnah tersebut. Wa ajru man amila biha min ba'dihi, dan pahala bagi orang yang mengamalkan dengannya setelahnya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Nah, ini dalil bahwasanya di dalam Islam itu ada sunnah hasanah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, kita pertama lebih butuh untuk mengetahui apa sih makna sunnah. Kalau bid'ah itu adalah perkara yang baru yang diadakan, yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Itu makna bid'ah.
Dalam makna sunnah, sunnah secara bahasa adalah at-tariqah atau as-sirah, yaitu jalan atau cara atau metode. Jadi sunnah secara bahasa adalah jalan, cara atau metode. Oleh karena itu, sunnah itu bisa bermakna baik dan bisa bermakna buruk. Karena makna secara bahasa artinya adalah jalan, cara, metode. Karena jalan juga ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Oleh karena itu, sebenarnya di dalam hadis ini ada lanjutannya. Hanya saja dipotong oleh beliau, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang dia membuat sebuah sunnah dalam Islam, yaitu membuat sebuah jalan, membuat suatu cara di dalam Islam dengan cara yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Lalu kata Nabi SAW, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang dia membuat sunnah yang buruk. Kata Nabi SAW, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang dia membuat sunnah yang buruk, membuat jalan, membuat tata cara yang buruk, fa'alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha, dan akan mendapatkan dosa orang yang mengamalkannya, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa orang yang mengerjakan setelahnya. Jadi ada sunnah hasanah dan ada sunnah sayyi'ah. Di dalam Islam ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Lalu jamaah sekalian wa Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang disebutkan oleh para ulama ini bermacam-macam maknanya. Tergantung ulama dalam cabang ilmu apa ketika mendefinisikan makna sunnah. Ada kita pernah dengar jenggot itu hukumnya apa? Sunnah. Kemudian sholat, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Kemudian ada juga ini sunnah, ini bid'ah. Ada kan seperti itu kan? Nah, sunnah menurut para ulama, maka kita lihat siapa ulama yang mengatakannya. Ulama dalam cabang ilmu apa? Sunnah menurut ulama usul fikih. Kalau kita bahas atau kita baca tentang ilmu usul fikih, ketika ada pembahasan sunnah, maka yang dimaksud sunnah adalah selain daripada Al-Quran, yang datang dari Nabi SAW, selain dari Al-Quran. Itu kalau seandainya menurut ulama usul fikih. Menurut ulama fikih, para fuqaha, sunnah itu adalah seperti apa yang kebanyakan kita pahami. Itu apa? Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah menurut ulama fikih. Kalau dikerjakan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan enggak kita kerjakan, maka kita tidak berdosa. Maka sunnah ini menurut ulama fikih salah satu di antara hukum taklif. Hukum taklif yaitu hukum-hukum yang dibebankan kepada seorang mukallaf, seseorang yang sudah sampai usia balik, seorang muslim sudah sampai usia balik, dia berakal, maka berlaku hukum padanya. Ada berapa hukum? Hukum taklif itu, ada yang tahu? Ada 5. Yang pertama wajib. Hukumnya apa? Hukum wajib. Contohnya apa? Salat 5 waktu. Seorang mukallaf, dia sudah balik, berakal, maka sudah berlaku padanya
hukum-hukum yang wajib seperti mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, ya, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ini hukum yang pertama, hukum taklif yang pertama wajib. Kemudian hukum yang kedua adalah hukumnya sunnah yang sering kita dengar. Nah, para ulama juga sering menyebutkan dengan mustahab, ya, dianjurkan, atau juga disebut dengan istilah nafilah. Nah, dengar kata nafilah? Ya. Atau juga disebut dengan apa? Tatawu. Ini sama maknanya, ya. Yaitu hukum yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Seperti sholat rawatib, itu sholat yang mengiringi sholat wajib, ya. Ada berapa sholat yang mengiringi sholat wajib itu? Berapa rakaat? 12, ya. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, pahalanya besar. Kemudian ada puasa. Coba puasa betapa banyak, ya. Puasa-puasa yang sunnah, puasa wajib, ya. Ada puasa Ramadan. Puasa yang sunnah ada puasa seminggu 2 kali, Senin, Kamis, ya. Kemudian ada puasa yang sebulan sekali. Sebulan sekali sekitar 3 kali, ya, yaitu puasa ayyamul bid. Ada puasa yang setahun sekali atau 2 kali. Berapa kali? Puasa apa? Arafah, kan? Puasa Arafah setahun sekali. Enggak ada 2 kali, Pak. Ya, karena bulan tanggal 9 Dzulhijjah hanya sekali. Dan puasa-puasa yang lainnya yang disyariatkan di dalam Islam. Ini apa hukumnya? Sunnah. Tetapi ingat jamaah sekalian buat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sesuatu yang hukumnya sunnah itu adalah diperintahkan. Meskipun, ya, mengerjakannya dapat pahala, ya, meninggalkannya tidak berdosa, tetapi perkara yang sunnah itu diperintahkan, dianjurkan. Ini sunnah. Hanya saja kalau dalam usul fikih itu bahwasanya perintah, ya, dalam perkara yang hukumnya sunnah itu tidak secara tegas, ya, tidak secara tegas, tidak diwajibkan, perintah yang tidak wajib, ya. Kemudian hukum taklif yang ketiga, tadi yang pertama dan kedua apa? Yang pertama apa? Wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga haram. Haram. Ini hukumnya haram. Misalnya, ini termasuk di antara hukum taklifi, ya. Jadi orang yang sudah mukallaf, dia sudah balik, sudah berakal, maka akan diharamkan perkara-perkara yang tidak boleh. Di antaranya yang diharamkan apa? Meninggalkan sholat 5 waktu, iya. Meninggalkan sholat 5 waktu hukumnya apa? Haram. Berarti yang wajib kebalikannya adalah haram, ya. Iya enggak? Kalau ditinggalkan berdosa, berarti haram. Atau memakan makanan yang haram. Bukan berarti kalau anak kecil enggak boleh makan babi, ya. Ya, babi itu kan hukumnya apa? Haram. Ya. Haram bagi orang yang sudah mukallaf atau juga termasuk buat anak? Buat anak juga haram, ya. Dan hal-hal yang lainnya, ini haram. Kemudian yang keempat, hukum yang dinamakan dengan makruh. Kalau haram itu dilarang, ya, secara tegas dalilnya. Adapun makruh maka dia juga larangan. Tetapi larangan yang tidak ditekankan larangannya, atau larangan yang tidak sampai kepada derajat apa? Haram, namanya makruh. Meskipun secara bahasa makruh itu artinya apa? Dibenci. Itu makruh, ya. Sehingga apa? Diperintahkan untuk ditinggalkan.
Tapi kalau seandainya dikerjakan tidak berdosa, ya. Maka ini kebalikan daripada sunnah, ya. Makruh ini kebalikan daripada sunnah. Kalau kita lihat dari asarnya, dari akibatnya. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak berdosa. Kalau makruh ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan enggak dosa. Tapi mana yang lebih utama? Ditinggalkan. Ya, jangan terlalu ini kan makruh, enggak berdosa. Itu namanya khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Ini kan sunnah. Kalau sunnah ditinggalkan, karena apa? Kan meninggalkannya tidak dosa. Ini kan makruh. Apa makruh? Mengerjakannya enggak dosa. Kenapa kok mikirnya itu apa? Enggak dosanya. Kenapa enggak berpikirnya apa? Pahalanya. Ada pilihan, kalau mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Ya lebih baik apa? Ya, dikerjakan dapat pahala. Ya, pahala, Pak, daripada nganggur. Nganggur enggak ngapain, mending ngerjain yang sunnah. Orang sekarang aja apa? Yang nganggur pengen cari kerja. Ya. Ya. Nah, kalau ditinggalkan dapat pahala, makruh. Dikerjakan ya tidak berdosa. Ini makruh. Kemudian yang kelima, hukum taklif yang kelima adalah mubah, dibolehkan atau halal, ya, halal ataupun mubah, yaitu perkara yang syariat ini ya tidak memerintahkan juga tidak melarang. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pilihan untuk mengerjakannya atau untuk meninggalkannya, sama aja. Mengerjakannya enggak dapat pahala, meninggalkannya juga tidak berdosa. Ya, perkara-perkara yang mubah. Ya. Ini sunnah menurut ulama fikih. Nah, sunnah menurut ulama ahli hadis. Apa itu sunnah? Sunnah menurut ulama ahli hadis adalah bermakna hadis. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun diamnya beliau, ini persetujuan beliau ataupun sifat, ya, sifat-sifat beliau. Ini sunnah yang bermakna hadis, ya. Semua yang atau semua ucapan, semua perbuatan, semua persetujuan Nabi SAW ini bermakna sunnah, bermakna hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, para ulama membagi sunnah yang bermakna hadis, ya, itu ada 3. Ada sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan Nabi SAW. Hadis, ya, ada hadis itu ada hadis yang memang ucapan Nabi SAW. Dan ada sunnah fi'liyah, yaitu sunnah atau hadis yang berupa perbuatan Nabi SAW. Nah, kalau ucapan Nabi, hadis yang ucapan Nabi, riwayatnya itu langsung qala Rasulullah SAW. Ya, jadi sahabat mengatakan Rasul bersabda. Tapi kalau sunnah atau hadis yang berupa perbuatan Nabi, ini bentuknya apa? Biasanya sahabat menceritakan bahwasanya dahulu Nabi SAW melakukan ini. Jadi Nabi sahabat melihat Nabi SAW melakukan suatu amalan ibadah atau melakukan suatu amal perbuatan, lalu dikisahkan, diceritakan oleh Nabi SAW. Ini banyak. Dan yang ketiga adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu adalah hadis yang berisi tentang persetujuan Nabi SAW terhadap perbuatan sahabat. Nabi SAW ketika melihat perbuatan sahabat, beliau tidak melarang dan tidak memerintahkan.
tapi beliau mendiamkan. Nah, diam itu kan tandanya apa? Setuju. Nabi SAW kalau melihat ada perbuatan sahabat, beliau nggak ingkari. Ya, itu nama artinya apa? Beliau setuju. Karena Nabi nggak mungkin ya diam terhadap kemungkaran. Contohnya apa? Ya contohnya ketika sahabat Nabi makan daging kadal gurun, Pak. Kadrun. Tahu kadal gurun ya? Dalam bahasa Arab itu namanya dob, yaitu kadal yang besar. Namanya dob. Ada sahabat Nabi kalau tidak salah Khalid bin Walid, ya, makan daging dob. Ya. Lalu ditawarkan kepada Nabi SAW dan Nabi menolak, enggak mau. Karena apa? Tidak biasa makan, tidak selera, tidak biasa makan daging tersebut. Tapi Nabi SAW tidak mengingkari, tidak mengingkari, sehingga hukum dob kadal gurun ya itu menjadi apa? Halal. Dengan diamnya Nabi SAW tidak mengingkari dan tidak mengharamkan. Karena ada beberapa hewan-hewan yang diharamkan ya, meskipun pada asalnya semua hewan itu apa? Halal. Pada asalnya, kaidah asalnya semua hewan itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Semua hewan itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, kebalikannya kalau ibadah ya. Kalau ibadah apa? Asal dari ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ini menurut ulama ahli hadis. Lalu sunnah menurut ulama akidah adalah kebalikan dari bid'ah, lawan dari bid'ah. Ya. Lawan dari bid'ah. Oleh karena itu, ya, para ulama di dalam kitab-kitab mereka itu sering ketika membahas masalah akidah, menulis kitab tentang akidah, menamakan kitabnya dengan sunnah. Dengan sunnah. Ya. Seperti Al-Imam Al-Humaydi, gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Beliau memiliki kitab namanya Ushul Sunnah. Begitu juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala punya kitab dalam masalah akidah namanya Ushul Sunnah. Al-Imam Al-Humaydi mengatakan Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Artinya apa? Akidah Islam. Artinya akidah Islam. Nah, apa yang dimaksud sunnah dalam hadis ini? Jadi dalam hadis ini sunnah bermakna jalan atau amalan yang baik di dalam Islam. Jalan atau amalan yang baik dalam Islam yang sudah ada dalil asalnya. Sudah ada dalil asalnya. Jadi apa? Setiap amalan yang sudah ada dalilnya lalu dihidupkan kembali, disebarluaskan, dicontohkan kembali setelah ditinggalkan. Ya. Jadi suatu amalan yang diperintahkan di dalam Islam lalu berjalannya waktu orang-orang itu ditinggalkan. Lalu dihidupkan kembali. Ini namanya apa? Sunnah hasanah. Sunnah hasanah. Jadi bukan mengadakan bid'ah baru. Jangan dianggap apa? Melakukan perbuatan atau membuat perbuatan yang baru yang tidak ada contohnya, tidak. Tetapi ini apa? Suatu amalan yang sudah ada dalilnya yang ditinggalkan oleh manusia lalu dihidupkan kembali. Maka man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang dia membuat sunnah yang baik, yaitu sunnah yang dahulu ditinggalkan lalu dia hidupkan kembali. Oleh itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan maksud sunnah hasanah adalah menghidupkan kembali amalan yang telah disyariatkan tapi terlupakan. Kan banyak amalan yang dilupakan. Ya, contohnya apa? Amalan yang dilupakan ya,
Misalnya sunnah-sunnah pertama. Adzan pertama ketika waktu sahur ya. Ketika waktu sahur. Adzan itu kan ada dua, namanya adzan fajar ya. Ya, adzan fajar kadhib dan ada fajar shadiq. Ya. Adzan yang pertama dan adzan kedua. Adzan pertama membangunkan orang-orang untuk qiyamul lail dan sahur. Adzan yang kedua adalah adzan untuk memberitahukan masuk waktu salat subuh. Dan itu perlunya sunnah. Yang Rasul wajib ya, fardu kifayah. Ya. Dan adzan yang pertama disunahkan. Dan dahulu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan Nabi SAW kan punya muadzin, dua muadzin di Masjid Nabawi. Siapa muadzin Rasulullah di Masjid Nabawi? Yaitu Bilal bin Rabah dan satu lagi Ibnu Umi Maktum yang buta. Ya. Nah, Bilal bin Rabah kalau malam hari, ya, beliau adanya adalah adzan yang pertama. Ya sekitar jam berapa Pak? Mungkin jam 3-an ya. Ada adzan pertama. Ya. Itu adzan membangunkan orang untuk qiyamul lail atau untuk sahur. Lalu Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu beliau adzan subuh. Ya, adzan subuh. Nah, sekarang apakah diamalkan? Nah, belum pernah dengar ada di sini. Ya, kalau di Surabaya dahulu pernah dengar waktu saya mondok itu jam 3 sudah apa? Adzan. Saya kira adzan subuh. Kok jam 3? Ya. Ternyata di Surabaya itu ya ada adzan pertama, ada adzan kedua. Dan saya dengar juga di Roja. Tapi kalau belum pernah dengar langsung, tetapi ada yang mengabarkan di daerah situ diamalkan. Ya. Kalau di sini diamalkan bagaimana, Pak? Jangankan perkara yang sunnah, perkara yang wajib saja kalau menimbulkan madarat yang lebih besar, maka jangan disampaikan terlebih dahulu. Kalau perkara yang wajib, apabila disampaikan akan menimbulkan madarat yang besar, maka jangan disampaikan terlebih dahulu. Ya. Begitu juga apalagi yang sunnah. Nah, perkara yang sunnah ini mungkin melalui tarbiyah. Ya, pengajian disampaikan ini loh dalilnya, ya, dari Nabi SAW sehingga apa? Diamalkan. Karena setiap sunnah kalau ditinggalkan sebabnya adalah karena mereka mengerjakan bid'ah. Sebenarnya kaum muslimin ini semangatnya dalam beramal itu masya Allah, persenjataannya, tetapi lemah imannya. Kalau seandainya mereka punya nuklir, kita nggak punya nuklir. Kalau seandainya perang, tetap kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ya, kalau mati syahid. Kalau menang dapat ghanimah. Betapa nikmat itu kalau jihad, Pak. Ya. Jihad itu enggak akan rugi. Ketika berperang jihad mati maka dia masuk surga. Tapi dan kalau menang apa? Dia dapat ghanimah, harta rampasan perang coba. Dan para sahabat dahulu enggak nyari ghanimahnya. Tapi mereka mencari syahidnya. Kalau mencari ghanimah nanti salah niatnya. Salah niatnya. Betapa nikmat itu, ya. Akan tetapi kalau kita perhatikan pada zaman sekarang, kaum muslimin dengan orang-orang kafir sebenarnya lebih banyak mana? Negara-negara Islam sudah banyak. Bahkan Indonesia ya termasuk di antara negara yang jumlah kaum musliminnya sangat banyak. Tapi lihatlah apakah kondisi kaum muslimin di negeri kita itu menang dari orang-orang kafir atau kalah? Gimana Pak kondisinya? Lebih kuat dari orang kafir yang ada di Indonesia atau lebih lemah dari orang kafir? Kondisinya apa? Lemah. Bahkan seluruh dunia. Ya, sebabnya apa? Ya, sebabnya adalah lemahnya iman.
Maka kapan kaum muslimin mereka akan menang di atas orang-orang kafir? Yantasirul muslimuna idza raja'u ila tatbiqi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka kembali mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Mereka kembali mengamalkan kitab Rabb mereka, yaitu Al-Qur'an. Karena kemenangan datangnya dari siapa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin ya, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin ya, kalau mereka tidak mengamalkan Al-Qur'an, maksiat. Dan mereka mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an sudah diamalkan, sunnah diamalkan, keimanan mereka tinggi, maka mereka akan muncul dalam hatinya untuk apa? Berjihad. Karena jihad itu amalan ibadah yang sangat besar pahalanya. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Mati syahid, masuk ke dalam surga. Dijanjikan dengan apa? 72 ya, tahu saja Bapak, 72 bidadari surga. Iya. Bayangkan. Ya. Siapa yang ketika imannya pengen mati syahid, saya juga pengen Pak berjihad. Ya, cuman saat ini jihadnya baru jihad nafas, ya, jihad nafas, ya, jihad melawan nafsu. Kan jihad ada 4 yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad. Ada 4 tingkatan. Yang pertama jihad melawan nafsu, yang kedua jihad melawan syaitan, yang ketiga jihad melawan orang-orang munafik, dan yang keempat berjihad melawan orang-orang kafir. Berjihad melawan nafsu, yang pertama berjihad untuk menuntut ilmu, mengerahkan kemampuan untuk menuntut ilmu. Nah, sekarang kaum muslimin banyak yang menuntut ilmu enggak? Ilmu agama. Pasar dengan masjid lebih ramai mana? Ya. Makanya lemah mereka. Ya, iman mereka lemah. Wa akhadhu bi nasri tauhid. Dan kaum muslimin mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka menyebarkan tauhid. Memerintahkan manusia untuk menyembah Allah semata dan menjauhi kesyirikan. Wa hadaru minasyirki ala ikhtilafi madahirihi, dan memperingatkan dari perbuatan kesyirikan ya, dengan berbagai macam bentuknya, yaitu kesyirikan yang berbagai macam-macam itu diingatkan. Wa a'addu li'a'dahim mastata'u min quwwatin, dan mempersiapkan untuk melawan musuh dengan kekuatan semampu mereka. Kekuatan. Jadi ya, meskipun kemenangan itu datangnya dari Allah, akan tetapi ada sebabnya. Di antara salah satu sebab yang paling kuat adalah keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kekuatan. Jadi ada faktor apa? Kekuatan. Ya. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan wa'iddu apa? Mastata'tum min quwwatin. Ya. Wa'iddu lakum mastata'tum min quwwatin, persiapkanlah kekuatan yang kalian sanggupi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Arimayah. Ya, yaitu apa? Panah. Tetapi apakah panah yang dimaksud panah seperti itu? Ya mungkin bisa jadi apa? Rosos. Rosos itu apa? Tembakan. Juga ada semampunya. Dan lawan mereka. Ya, karena pertolongan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana tarikh sejarah ya. Ketika perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menang ketika kaum muslimin, kaum mukminin mereka beriman, kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jumlahnya sedikit. Perang Badar. Ya, jumlahnya kaum muslimin cuma berapa? Ya sekitar 300 ya, melawan ribuan. Ya. Kemudian perang Uhud lebih banyak kalau salah, atau yang lebih banyak jumlahnya. Tetapi kaum muslimin kalah dari orang-orang musyrik sebabnya apa? Ya, tidak taat kepada
Rasulullah. Sebenarnya taat kepada Rasulullah hukumnya wajib. Karena mereka cinta dunia, melihat yang di bawah kelihatan menang, ingin ikut mendapatkan bagian iman. Ya, sehingga Allah berikan kekalahan kepada mereka, cinta terhadap dunia. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah berfirman dalam surat Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Bagaimana menolong agama Allah? Dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya, lalu dengan mendakwahkannya. Juga berjihad fisabilillah. Ya, berjihad fisabilillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tolong kalian. In tansurullah, jika kalian menolong Allah. Ini syaratnya. Ya, karena in itu dalam bahasa Arab itu namanya harfu syarat, yang akan menjazmkan fiil syarat dan jawab syarat. Artinya apa? Ada perbuatan, ada balasan, dan balasan itu akan ada apabila perbuatan itu dilakukan. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Maknanya apa? Kalau kalian enggak menolong agama Allah, Allah enggak akan tolong kalian. Seperti itu. Ya. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kaki kalian. Ini salah satu ya sebab kelemahan kaum muslimin, enggak menang dari orang-orang kafir, ya, lemah, ya, hina. Itu adalah karena apa? Ya tidak mau menolong agama Allah, enggak mempelajari, tidak mau mengamalkan, tidak pula mau mendakwahkan. Wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati lastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berfirman, Allah telah menjanjikan, berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi janji Allah kepada orang yang beriman, kepada orang yang beramal soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka penguasa di atas muka bumi. Ya. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa di atas muka bumi ini. Jadi apa? Allah menjanjikan berkuasa di atas muka bumi ini kepada siapa? Orang-orang beriman dan beramal soleh. Nah sekarang kalau saya kaum muslimin nggak berkuasa, berarti nggak kuat iman mereka dan mereka jauh daripada amal soleh. Wa yumakkinanna lahum dinahum, dan akan dikuatkan bagi mereka agama mereka yang Allah ridhoi bagi mereka. Allah kuatkan agama. Islam menyebar. Tetapi Islam menyebar bukan hanya dari sisi apa? Kamiyah. Apa itu kamiyah? Kuantitasnya. Ya. Memang kalau sekarang itu Islam Masya Allah ya, banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Tetapi apakah kamiyah, kualitas keislamannya itu baik? Enggak. Ya, enggak. Ya. Makanya kata Nabi SAW, kalian akan kalah dari orang-orang kafir bukan karena jumlah kalian yang sedikit, bahkan jumlah kalian itu banyak. Ya. Bal antum yawma idzin kafir, bahkan pada kalian pada saat itu jumlahnya banyak. Walakin kagutha'is sayl, akan tetapi jumlahnya banyak kalian itu seperti busa yang mengalir. Asobatkumul wahan, sebabnya kalian tertimpa penyakit wahan. Ya, ini penyakit yang paling berbahaya lebih bahaya daripada COVID lah.
ya, COVID, taun, wahan. Ya, kalau taun penyakit-penyakit yang sifatnya fisik, ya, itu apa? Ya, bisa menjadikan sebab orang masuk surga selamat. Tapi penyakit wahan, ini berbahaya. Penyakit ruh, penyakit hati. Apa kata Nabi SAW? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci terhadap kematian. Kita manusia pengennya hidup terus di dunia, pengen umur yang panjang. Pasti Pak, kalau tanya satu-satu pengen umur panjang, ya. Pengen, saya juga pengen. Tapi apa? Amal soleh, ya. Umur yang panjang dan beramal amal soleh. Ini sebabnya. Ya. Sebabnya wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan menggantikan bagi mereka rasa takut dengan keamanan, dengan syarat apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, dengan syarat mereka beribadah hanya kepadaku, hanya kepada Allah, dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun. Berarti apa? Kunci dari kemenangan kaum muslimin, mereka beriman kepada Allah, beramal soleh, ya, mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Tauhidnya harus kuat. Ya, tauhidnya harus kuat. Ya, jauh daripada maksiat, ya, jauh daripada kesyirikan. Karena kesyirikan, maksiat itu akan melemahkan iman. Dan ketika iman mereka lemah itu apa? Ya, mereka enggak akan mau berjihad. Jangankan untuk berjihad di medan peperangan, ketika dipanggil untuk sholat 5 waktu, panggilan adzan saja mereka nggak bisa berjihad melawan hawa nafsunya sendiri. Ketika diajak untuk pengajian menuntut ilmu, nggak bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Bagaimana ketika diajak ada panggilan untuk berjihad di medan peperangan yang mengorbankan apa? Jiwa, nyawa, meninggalkan istri, anak. Bayangkan. Kayak orang-orang munafik, ya itu cinta dunia, takut mati. Ciri orang munafik. Baik. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian, bab yang terakhir, ad-du'aul mustajab, doa yang mustajab. Ini hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zaid rahimahullah ta'ala di akhir kitab beliau dan menutup kitab beliau. Beliau mengatakan, dia berdoa, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, dan hadis adalah sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma inni abduka. Ini doa ya yang disebut dengan doa al-huzn wal ham. Ya, doa untuk menghilangkan kesusahan dan kesedihan. Ya, doa untuk menghilangkan kesusahan dan kesedihan. Kalau kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, ya berdoa dengan doa ini. Allahumma inni abduk, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Wa ibnu abdik, dan aku adalah anak dari hamba-Mu, yaitu ayah kita. Wa ibnu amatik, dan anak dari hamba perempuan-Mu, ibu kita. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tangan-Mu. Artinya apa? Ya, artinya takdir. Ya, kita takdirku ada di tangan-Mu. Madin fiya hukmuk, berlaku padaku hukum-Mu. Yaitu
baik hukum yang sifatnya sunnah kauniyah maupun sunnah syar'iyah. Sunnah kauniyah, ketetapan Allah pada kita, hukum Allah kepada kita, sakit, ya, kemudian apa, senang, semuanya ketetapan Allah, kehendak Allah kepada kita itu pasti berlaku. Adlun fiyya qada'uk, ketetapanmu kepadaku adalah ketetapan yang adil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, menetapkan sesuatu pada hamba-Nya, maka perbuatan Allah menakdirkan hamba-Nya itu adalah apa? Sebagai bentuk keadilan. Ketika Allah memberikan takdir yang baik kepada hamba-Nya, maka itu sebagai rahmat Allah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan keburukan pada hamba-Nya, itu sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu kan ada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Yang dimaksud takdir yang baik dan yang buruk itu adalah al-maqdur, yaitu apa yang Allah takdirkan. Yang maksud Allah yang takdirkan, apa yang Allah tetapkan bagi hamba-Nya. Sehat, takdir baik atau takdir buruk? Baik. Sakit, takdir buruk. Tetapi dari sisi bahwa itu adalah perbuatan Allah yang menakdirkan, maka tidaklah itu baik. Semua baik yang Allah tetapkan, perbuatan Allah menetapkan itu baik. Kenapa? Karena ya, yang dianggap buruk, takdir yang dianggap buruk oleh manusia itu banyak hikmahnya, banyak kebaikannya. Seperti musibah ini misalnya, ya bisa jadi nanti setelah musibah-musibah yang melanda ya negeri kita, setelah selesai mereka banyak bertobat kepada Allah, mereka menjadi kembali kepada Allah. Mereka mengakui kesalahan-kesalahan perbuatan dosanya. Karena tidaklah musibah itu kecuali karena perbuatan dosa dari manusia. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena sebab dosa kalian. Makanya Allah kemudian apa? Berikan musibah karena sebab dosa. Nah, hikmah dari musibah itu apa? Menggugurkan dosa. Kalau nggak dikasih musibah, Pak, dosanya akan menumpuk. Menjadi apa? Istidraj. Orang berbuat dosa tapi nggak dibalas dengan musibah, sehat terus, nggak ada bencana, padahal berbuat maksiat. Ya, karena itu jangan kita cela orang yang sedang mendapatkan musibah. Ya, hikmahnya menggugurkan dosa mereka. Yang kedua, mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian dan itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau musibah yang menimpa seorang muslim itu tanda Allah menghendaki kebaikan. Dalilnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Berarti apa? Musibah itu tanda kebaikan Allah kepada kita. Tapi syaratnya apa? Cuman satu syarat ketika diuji dengan musibah. Sabar. Ketika orang kena musibah kan akan menimbulkan apa? Sifat sabar. Sabar itu ibadah yang paling besar pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahalanya tanpa batas. Ibadah yang paling banyak pahalanya adalah ibadah sabar. Dan sabar itu tidak bisa diamalkan kecuali ketika salah satunya adalah ketika dapat musibah. Kemudian yang kedua, tanda bahwasanya itu kebaikan, yang musibah yang menimpa seorang hamba itu adalah kebaikan, karena ya, kalau seandainya seorang hamba yang berbuat dosa diberikan musibah itu sebagai balasan yang dicepatkan di dunia dan tidak akan dibalas pada hari kiamat nanti. Itu tanda kebaikan. Ya.
Kalau misalnya Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka dibiarkan saja melakukan perbuatan dosa, enggak dikasih musibah, ya, enggak dikasih bencana, ya, tidak dikasih sakit, ya, biarin aja. Nanti balasannya di akhirat. Di akhirat balasannya enggak akan yang sama. Tapi kalau dunia, ya, paling terbatas. Kata Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abadihi khairan, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hamba-Nya, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Ya, karena dosa. Allah berikan apa? Hukumannya di dunia. Ya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarran, dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hamba-Nya, akharahu, maka Allah akan akhirkan, tunda, hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai nanti Allah berikan balasannya di hari kiamat dengan adab yang sangat pedih, ya. Maka oleh itu ketika Nabi SAW mendapatkan musibah, mendapatkan suatu kesusahan, apa yang dilakukan Nabi SAW? Bersyukur, Pak. Dapat musibah itu bersyukur sebagai bentuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Minimal itu kalau kita sabarlah. Berarti katanya itu kan orang ketika dapat musibah yang pertama ada yang apa? Su'udun kepada Allah, marah, ya. Saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah puasa, saya sudah sedekah. Kenapa masih dapat musibah? Itu subur, ya. Dan ini tidaklah menambahkan kecuali dosa. Yang kedua, sabar. Ya, sabar itu tidak mengeluh, ya, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala meskipun dia enggak terima, tetapi tidak mengeluh, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak berguna. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ridho, rela, ya, bukan ikhlas, ya, saya ikhlas, bukan, tapi apa? Rela, ridho, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menerima. Ya. Yang keempat, yang paling tinggi adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah. Bisa enggak kita sampai level itu? Bersyukur. Kenapa? Musibah itu termasuk nikmat. Itu dari menggugurkan dosa dan juga meninggikan derajat. Ya. Makanya Nabi SAW di dalam hadis Aisyah pernah mengatakan, karena Nabi SAW idza atahu amrun yakrahuhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dahulu Rasulullah SAW apabila idza atahu amrun yasurruhu, apabila datang kepada beliau perkara yang membuat beliau senang, membuat beliau bahagia, kenikmatan, maka beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah amal-amal saleh. Wa idza atahu amrun yakrahu, dan apabila beliau ditimpa perkara yang tidak beliau sukai, musibah, ya, ujian. Nabi mendapat ujian enggak? Ujian, ditimpukin, ini. Beliau sakit juga, beliau pernah disihir, ya enggak? Seperti itu, beliau sakit, ya. Maka beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan senang alhamdulillah, keadaan susah alhamdulillah. Itu sebagai bentuk syukur. Ya, syukur itu kan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita terima takdir Allah, ya, pasti takdir Allah yang nanti akan berbuah kebaikan. Ya, bisa juga berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Jadi kita bersyukur ketika musibah, walaupun terkadang hati ini nolak, ya. Susah sabar itu. Ya.
Bersabar itu aja susah, apalagi sampai bersyukur. Ya, hilang motor, alhamdulillah. Ya. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu, berdoa kepadamu dengan menyebut seluruh namamu. Samaita bihi nafsak, yang engkau beri nama untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hamba-Mu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau engkau sembunyikan, engkau khususkan di ilmu gaib di sisimu, antaj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an itu sebagai penyejuk hatiku, wa nur sadri, dan sebagai cahaya dadaku, wa jalaa husni, dan sebagai penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kegelisahanku, illa adhaballahu hammahu wa husnahu, kecuali Allah akan hilangkan kesedihannya dan kegelisahannya, wa abdalahu makanahu faraja, dan Allah akan ganti dengannya dengan apa? Dengan jalan keluar. Nah, inti dari hadis ini ya juga bisa kita ambil pelajaran dan faedah bahwasanya Nabi SAW ketika meminta sesuatu, berdoa kepada Allah, di antaranya ada yang pertama dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bertawassul ya dengan nama-nama Allah, dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga bertawassul dengan menyebutkan seluruh nama. Dan juga di hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Nama Allah. Ya, as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istaghfarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama yang engkau sembunyikan, tidak diajarkan kepada hamba-Mu. Jadi nama-nama Allah itu lebih dari 99, tetapi yang Allah ajarkan 99, Allah kabarkan 99. Jadi ya jangan meyakini bahwa nama Allah itu hanya 99,